Masih di rumah, ruang berhikmah. Habib, kita lanjutkan kembali tadi sempat terpotong. Jadi intinya sih kalau menurut Okan di era sekarang ini ulama itu harus seperti apa? Mungkinnya gitu ya, Ustadz ya. Benar ya Ustadz ya. Oke, mungkin Habib silakan dijawab. Di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Ini ayat yang sering kita dengarkan. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ini penafsirannya. Menurut penafsiran ulama salaf, ulil amri di sini artinya para ulama. Menurut tafsiran ulama khalaf belakangan muncul penafsiran bahwa ulil amri yang dimaksudkan adalah umarok. Tapi ulama ahlus sunnah wal jamaah menggunakan kaidah al-jama' bainat tafsirain, menggabungkan dua penafsiran. Ulil amri ini akhirnya ditafsirkan untuk urusan dunia itu urusan umarok, untuk urusan agama itu urusan ulama. Tapi kemudian yang jadi permasalahan sekarang terjadi distorsi, terjadi sekat. Kemudian seolah ulama tidak boleh lagi bicara tentang masalah-masalah keduniaan. Ulama tidak boleh lagi bicara tentang masalah-masalah politik. Ulama tidak boleh lagi bicara tentang masalah-masalah hal-hal yang terkait dengan masalah negara dan lain-lain sebagainya. Ini juga harus dievaluasi, karena tentu negara yang baik adalah negara yang diarahkan rodanya, pemerintahannya dan semua jalurnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa sebut misalnya negara kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini ada kuncinya. Kalau pengen dapat ampunan dari Allah itu ada kuncinya. Kuncinya di mana? Tanya para ulama. Artinya ulama harus terlibat. Ulama harus mengarahkan. Tanpa arahan para ulama mustahil negara ini bisa berjalan di atas relnya. Mustahil seorang pemimpin bisa berjalan di atas rel. Maka itu dulu awal kekhalifahan, khalifah itu langsung jadi imam. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pemimpin pemerintahan sekaligus juga beliau pemimpin politik dan pemimpin agama. Wajar kalau dulu khatibnya langsung khalifahnya. Kalau sekarang repot gimana mau jadi imam kalau masih baca Al-Fatihahnya saja belum lurus, baca salamnya saja belum lurus, mengucapkan bahasa-bahasa Al-Quran saja masih belum rapi, gimana mau jadi imam? Kalau bicara dulu, misalnya tadi pertanyaan saya, Sultan Mahmud Badaruddin penasehatnya semua para ulama. Silahkan Anda cek setiap kuburan sultan, di sebelahnya kuburan guru spiritual, guru ulama. Dan itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu para pemimpin tersebut menjadikan mereka sebagai penasehatnya, sebagai sandarannya, dan mereka kemudian belajar dengan sesungguh hatinya. Maka itu jangan bingung. Dulu pernah ada riwayat Al-Quran tulisan tangan Sultan Mahmud Badaruddin, tulisan tangan, artinya sultannya bisa bahasa Al-Quran, bisa tulis Al-Quran. Saya pernah lihat dulu ada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, tulisan tangan Sultan Mahmud Badaruddin. Ihya Ulumuddin, kitabnya 4 jilid, Arabnya gundul, masih belum ada barisnya, belum ada syakalnya, tulisan tangan, ditulis oleh Sultan sendiri. Zaman sekarang jangan yang gundul, yang gondrong saja tidak bisa baca. Ini yang jadi masalah. Artinya harus kita motivasi, kita harus memunculkan kembali pemimpin-pemimpin yang memang memahami agama, juga menguasai tentang hal-hal seperti yang disampaikan, atau minimal kalau tidak memungkinkan, tetap bagi seorang pemimpin harus menjadikan para ulama sebagai rujukannya. Ulama jangan dimusuhi, ulama jangan dipinggirkan, ulama jangan dikriminalisasi, ulama jangan dianggap dan dipandang sebelah mata. Mereka punya kedudukan di sisi Allah dan juga menjadi sandaran kita di atas dunia ini. Oke, terima kasih Habib. Jadi boro-boro sekarang yang gondol-gondrong baik, susah Habib ya. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibunya, ibu-ibu dari jemaah atau majelis pagi berbagi Indonesia. Oh iya, Bunda ya. Tahu siapa? Bunda. Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita
kita Habib Mahdi yang rajin setiap bulan kita pengajian kita bulanan yang hari ini diadakan di Hotel Grand Malaka. Nah, untuk itu saya sebagai perempuan wanita, ya katakanlah kata Rasul, ibumu ya Rasul, ibumu baru bapakmu. Bagaimana Habib? Kalau saya ini seorang ibu, anak kita udah menikah, berarti anak kita bisa menghormati kita. Tetapi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita memuliakan orang tua? Mungkin saat kita muda, kita tidak merasa bagaimana melahirkan seorang anak. Setelah kita tua sendiri, tanpa suami, tanpa ada yang mendampingi, baru semuanya terbayang. Nah, untuk itu mohon Habib, kita ini semuanya mungkin ingin istiqomah, salah satunya ingin istiqomah, sisa hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin intinya istiqomah ya. Ya istiqomah untuk mungkin beribadah seperti apa nih Habib, silakan. Jadi undangannya masalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Tadi tentang hadis Nabi, tentang ibu, dan kemudian ketika orang tua kita sudah wafat, apa masih bisa kita berbakti? Seorang sahabat pernah nanya dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abawayya qad mata fahal baqiya syai'an abirrahuma. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah mati, apa masih tersisa bagiku jalan untuk aku bisa berbakti kepada keduanya? Nabi jawab, iya, ada 4. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a lahuma wal istighfar. Doakan mereka, minta ampun buat mereka. Alhamdulillah kita ini sudah diajarkan untuk mendoakan orang tua, minta ampun bagi mereka. Bahkan diajarkan kita ini doakan orang tua setiap selesai sholat. Dan setiap selesai sholat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikatakan oleh para ulama, bahkan dulu kalau kita di Palembang ini, kalau selesai doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai selesai innaka la tukhliful mi'ad, kemudian baca Rabbil firli wal walidayya sampai 5 kali, baru kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu habis sholat baca lagi. Ini adalah salah satu sebab murah rezeki, mendoakan kedua orang tua. Dan salah satu sebab rezeki kita sempit, tarkut doa lil abawain, meninggalkan doa buat kedua orang tua. Ini jalan pertama berbakti. Yang kedua, wa infad ahdihima, tunaikan janjinya. Orang tua kita punya janji, orang tua kita mungkin punya niat. Dulu waktu mungkin kita juga belum mampu menyampaikannya. Mungkin orang tua kita lihat masjid, ya Allah masjid itu dindingnya tidak dicet-cet, cobalah aku punya duit. Nah, kan kadang orang tua lihat gitu, cobalah aku punya duit, nak kucet baik masjid itu. Ya Allah kesianian madrasah, ya Allah kesianian rumah tahfidz itu misalnya. Aku kepengen yang bantu mereka, tak sampai tahu-tahu dia meninggal. Subhanallah, Allah takdirkan kita punya kemampuan bayar janji waktu kita. Kepengenan dia tadi kita sampaikan, walau mereka sudah wafat, itu tanda anak yang berbakti. Dia tahu orang tuanya di rumah mana, dia kepengen menunjukkan baktinya dengan menyampaikan hajat sang orang tua. Kemudian yang ketiga, wa birru asdiqauhuma, menghormati sahabat-sahabatnya. Orang tua kita dulu mungkin ada kawan, ada sahabat. Kadang-kadang kalau kita punya ibu kita galak pergi majelis taklim, ada hewan berjalan kaki tuntun-tuntunan orang tua. Nah, bapak kita dulu pernah pergi ke masjid. Kalau pergi ke masjid, nah ada yang sebelahnya saling tikel-tikelan, yang mana jadi tukat kita kadang. Ya Allah, saking dekatnya mereka, seolah mereka adalah dua bersaudara, padahal bukan saudara. Asbiqa adalah orang yang dekat. Tanda kita hormat bakti sama orang tua, kita hormati teman-temannya tersebut. Kemudian infat ahdihima birru asdiqahuma wasilaturrahim. 4 jalan. Jalan yang terakhir sambungkan silaturrahim allati la tusal illa biwasifatuhuma. Yang karena orang tua kita punya dulu, karena orang tua kita punya mama, punya bibi, punya bisa, punya ponaan. Jangan sampai karena orang tua kita mati
waktu kita wafat, waktu kita meninggal, silaturahmi kita menjadi terputus. Ini tanda orang yang putus silaturahmi, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang nyambung tali silaturahmi adalah orang yang berbakti. Yang terakhir, Sayyidina Sa'ad Al-Ansari pernah datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku dulu kalau hidup tak sedekah, tapi dulu tak punya duit. Dulu kalau dia kepengen sedekah, punya sumur, dibelinya sumur itu, banyunya disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau sekarang ibu aku sudah mati, aku yang ngawin itu, boleh tak wahai Nabi? Kata Nabi, lakukan itu. Amalan tersebut akan sampai kepada kedua orang tua. Saat beli sumur dalam di wilayah Jazirah Arab itu yang paling dibutuhkan ajaknya baju. Saya mau dapat baju. Jadi kalau sudah ada sumur, ada mata air, mereka beli, mereka sedekahkan. Seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Hampir sekarang masih ada Bi'ir Uthman, sumurnya Sayyidina Uthman yang airnya sampai sekarang tidak terputus mengalir. Kemudian dia diambil, setelah itu dia teriakkan, Allahumma hadza min ummi Sa'ad. Ya Allah, ini sedekah dari uminya Sa'ad, dari ibunya Sa'ad, ya Allah, yang sedekah anaknya. Jadi bunda, boleh bunda nak sedekah atas nama orang tua, atas nama siapapun kita kepengen sedekah atas nama orang tua kita, itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Oke, mungkin nanti yang istiqomah dilanjutin di segmen berikutnya Bunda ya. Tapi ngomong soal masalah ibu, wong Palembang ini memang cinta ibunya, apalagi segala urusan. Dikit-dikit mak mano. Nah, segala urusan mak mano. Nama mak disebut ya kan. Jadi wong Palembang memang cinta dengan umaknya deh Habib ya. Baiklah pemirsa sejati, kita akan lanjutkan kembali nanti masih di rumah Ruang Berhikmah.